Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Sri Mulyani, mahasiswa Universitas Terbuka semester 8, akan melakukan simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pasti bingung ya, hari ini kenapa sih kelas 3 sama kelas 4 kok digabung dalam satu kelas? Ya, Ibu jelaskan ya. Mulai hari ini dan 1 bulan ke depan, kelas 3 dan kelas 4 akan melakukan pembelajaran kelas rangkap. Apa itu pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah pembelajaran yang dilakukan dalam satu ruangan, dikarenakan Bu Neneng, wali kelas 4, akan melaksanakan ibadah haji. Paham nggih? Oke, kita mulai ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bu Arini mau untuk ketua kelas 4 pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Mulai kelas 3 dulu. Kelas 3, adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua, alhamdulillah. Kelas 4, adakah hari ini yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua, pinter. Oke. Kelas 4 dan kelas 3 hari ini akan melakukan pembelajaran. Kelas 3 pembelajaran matematika, materinya mengenal pecahan uang. Ada yang sudah bawa bukunya? Sudah semua, betul. Dan kelas 4 hari ini mata pelajaran IPA, materinya wujud zat dan perubahannya. Siap melakukan pembelajaran hari ini bersama-sama? Oke. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 3 membedakan bentuk uang. Yang kedua, membaca dan menulis nilai pecahan uang. Yang ketiga, mengurutkan nilai pecahan uang dari yang terbesar sampai yang terkecil. Siap? Untuk kelas 4, materi wujud zat dan perubahannya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan karakteristik wujud zat dan perubahannya. Yang kedua, mengidentifikasi zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar hari ini? Oke. Sekarang Bu Arini akan mulai ke kelas 4 terlebih dahulu. Kelas 4, coba buka bukunya halaman 50. Materi wujud zat dan perubahannya. Di buku tersebut ada pengertian wujud zat, macam-macam wujud zat, dan perubahan wujud zat. Sudah ketemuan anak? Nah, setelah membaca materi tersebut, Bu Arini mau kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang perubahan wujud zat. Siap? Oke. Kelas 3 bagaimana? Hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Mengenal pecahan uang. Ada yang tahu mata uang negara Indonesia itu apa namanya? Rupiah, betul. Nah, rupiah disingkat apa anak-anak? Rp, betul. Nah, untuk bentuk uang ada berapa? Ada apa? Uang koin dan uang kertas, betul.
uang koin contohnya apa anak-anak? Uang koin contohnya 500. Betul. 1000. Oke. Kalau uang kertas contohnya 100.000. Betul. Nah, kira-kira uang itu digunakan untuk apa sih? Untuk bayar jajan. Oke, untuk apa lagi? Untuk menabung. Oke, betul. Kalau misalnya untuk beramal, boleh nggak uang? Boleh. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang fungsi uang, nilai pecahan uang, dan mengurutkan nilai pecahan uang. Bu Arini punya gambar contoh uang. Nah, bisa disimak bareng-bareng ya. Uang di sini sebagai alat tukar dan sebagai penyimpanan nilai. Uang dibagi menjadi dua, tadi sudah dijawab, uang koin dan uang kertas. Uang koin di sini tertulis 200, 500, 1000. Sementara macam-macam uang kertas kita ketahui ada 8, 1000, 2000, 5.000, 10.000, 20.000, 75.000, dan 100.000. Sekarang Bu Arini tanya, kalau uang 100.000 sama uang 50.000 lebih kecil berapa? 50.000 apa 100.000? 50.000, betul. Kira-kira kalau kita mengurutkan nilai dari yang terkecil sudah bisa ya. Oke, hari ini kita akan mengurutkan nilai pecahan uang. Ibu akan membagi LKPD-nya dikerjakan masing-masing. Tidak boleh bekerja sama. Oke, siap? Oke. Monggo dikerjakan, dibagi ini LKPD-nya. Untuk kelas 4 bagaimana? Ada yang bingung? Oke, kita bahas ya. Sebelum kalian maju presentasi, Bu Arini mau menjelaskan terlebih dahulu. Wujud zat itu dibagi 3. Apa aja anak-anak? Wujud zat dibagi 3. Padat, cair, dan gas. Padat ciri-cirinya apa? Bentuknya tetap, volumenya tetap. Misalnya apa? Di ruangan kelas ini coba dilihat. Kursi, meja, jendela. Itu contoh benda padat. Benda padat itu yang bentuknya walaupun kita pindahkan ke suatu tempat tidak akan merubah bentuk. Begitupun juga volumenya. Untuk yang kedua, zat, wujud zat cair. Wujud zat cair ciri-cirinya bentuknya berubah, volumenya tetap. Bentuk berubah, volumenya tetap. Kita bisa pikir nggak? Contohnya apa? Bensin, betul. Bensin kalau ditaruh di jerigen bentuknya berubah menjadi jerigen enggak? Iya, betul. Kalau dipindah ke botol aqua berpindah juga bentuknya, tapi volumenya tetap tidak berubah. Betul. Nah, sementara wujud zat gas itu ciri-cirinya bentuk berubah dan volume juga berubah. Contohnya apa? Gas LPG, betul. Terus yang kita hirup di ruangan ini, coba hirup udara,
tahu wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, kita bahas perubahannya. Perubahan wujud zat itu dari cair, padat, gas. Ingat-ingat segitiga wujud zat. Cair, padat, gas. Padat ke cair namanya mencair. Contoh mencair, perubahan wujud zat mencair apa anak-anak? Es batu yang mencair, betul. Kalau cair ke padat namanya apa prosesnya? Membeku. Misalnya kita masukkan air ke dalam kulkas, ke dalam freezer, betul. Sementara padat ke gas namanya menyublim. Ada yang pernah lihat kapur barus? Kalau diletakkan di ruang terbuka akan apa anak-anak? Lama-lama akan hilang. Nah, proses itu namanya menyublim. Sementara dari gas ke padat namanya prosesnya itu mengkristal. Oke. Dari gas ke cair. Namanya apa? Namanya, coba kita pernah lihat waktu hujan, tiba-tiba jendela kita kayak ada embun-embunnya, itu namanya proses dari uap gas mencair, membentuk titik-titik air. Kemudian dari cair ke gas, kita lagi merebus air di kompor, akan keluar apa anak-anak? Asap, betul. Oke, untuk kelas 3 bagaimana? Apakah ada yang sulit? Sudah bisa semua? Oke, pinter. Ada yang mau coba maju nggak untuk bacain hasil LKPD-nya? Oke, silakan Mbak Salsa dibacakan. Dengerin anak-anak. Oke, pinter, betul semua. Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk kelas 4 bagaimana? Apakah ada yang sulit? Nih, Bu Arini juga pegang LKPD-nya, sudah diisi. Ada yang mau bacain nggak hasil diskusinya tadi? Oke, Mas Jenden coba dibacakan hasil diskusinya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan teman-teman. Nah, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran untuk kelas 4, yaitu materinya apa? Perubahan wujud zat, betul. Untuk kelas 3 materinya pecahan uang. Hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar PPKN. Oke, siap? Setelah pembelajaran hari ini, monggo Mas Ketua kelas kita pimpin doa untuk penutup. Amin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.